Pasal 4.4, Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya. Mari kita lihat kembali mind mapping berikut ini. Pasal 4.4. Pasal ini terdiri dari pasal 441 dan 442. Persyaratan dalam pasal 441 ini yaitu singkatnya adalah organisasi harus mengelola prosesnya dengan jelas. Pasal 441 ini dapat dianggap sebagai dasar untuk mengevaluasi diri apakah sistem manajemen mutu organisasi telah mengikuti persyaratan umum ini, yaitu bahwa organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen mutunya, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan dari standar internasional ini. Sehingga agar organisasi dapat melakukan hal tersebut, maka organisasi harus menetapkan proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya di seluruh organisasi. Dan organisasi juga harus menentukan input yang diperlukan dan output yang diharapkan dari proses-proses tersebut. Selanjutnya, organisasi juga harus menentukan urutan dan interaksi dari proses-proses tersebut. Masih ingat dengan prinsip proses approach? Jika kita melihat dari kedua poin ini, dalam prakteknya dapat dibuat dalam bentuk peta proses atau business process mapping. Selanjutnya, berdasarkan peta proses tersebut, maka organisasi harus menentukan dan menerapkan kriteria dan metode termasuk pemantauan, pengukuran, dan indikator kinerja terkait yang diperlukan untuk memastikan operasional yang efektif dan pengendalian atas proses-proses tersebut. Umumnya dapat dinyatakan dalam bentuk prosedur atau instruksi kerja maupun standar ataupun spesifikasi teknis. Selanjutnya, organisasi juga harus menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan memastikan ketersediaannya, misalnya terkait sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, informasi, sumber daya alamnya, bahan baku maupun sumber daya finansial. Selanjutnya, organisasi juga harus menentukan tanggung jawab dan wewenang untuk proses-proses tersebut. Umumnya dinyatakan dalam job description dan juga misalnya dalam penjelasan pada setiap tahap proses atau kegiatan dalam prosedur maupun instruksi kerja untuk poin siapa melakukan apa. Organisasi juga harus menangani risiko dan peluang seperti yang ditentukan sesuai dengan persyaratan pada pasal 6.1. Misalnya dapat dinyatakan dalam bentuk risk register atau risk and opportunity analysis ataupun dengan mengadopsi FMEA. Selanjutnya, organisasi juga harus mengevaluasi proses-proses dan menerapkan setiap perubahan yang diperlukan untuk memastikan proses-proses tersebut mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya dengan menerapkan proses audit internal, tinjauan manajemen, maupun proses tindakan perbaikan. Selanjutnya, organisasi juga harus meningkatkan proses-proses tersebut dan sistem manajemen mutunya, misalnya dengan menerapkan proses improvement. Jadi, jika kita rangkum pada pasal 441 ini, mensyaratkan kita untuk menerapkan pendekatan proses
dan menggabungkannya dengan pola PDCA dan risk-based thinking. Selanjutnya, bagaimana dengan pasal 442? Yaitu, sesuai dengan kebutuhan dan persyaratannya, maka organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung operasional proses-prosesnya. Misalnya dengan adanya prosedur atau SOP, instruksi kerja atau WI, form-form, atau dokumen acuan kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratannya. Dan organisasi juga harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk meyakinkan bahwa proses-proses yang sedang dilakukan berjalan seperti yang direncanakan. Misalnya dengan menyimpan dan memelihara bukti hasil kerja sesuai dengan kebutuhan dan persyaratannya.